Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianti Agus dengan NIM D1A120031, Prodi Agribisnis kelas A, Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo. Tugas ketiga, saya akan menjelaskan tugas dasar-dasar manajemen, yaitu mencari penjelasan dari masing-masing mazhab manajemen menurut George Robert Terry. Manajemen hasilnya berupa sejumlah keyakinan serta sudut pandang yang berbeda-beda tentang manajemen, hal yang lazim dikaitkan dengan apa yang dinamakan mazhab manajemen. Ini terdapat macam-macam mazhab atau aliran manajemen, sebagaimana yang pertama yaitu mazhab manajemen berdasarkan kebiasaan, 2. Mazhab manajemen ilmiah, 3. Mazhab kelakuan, 4. Mazhab sosial, yang kelima mazhab manajemen sistem, yang keenam mazhab manajemen berdasarkan keputusan-keputusan, 7. Mazhab pengukuran kuantitatif, yang kedelapan mazhab proses manajemen, yang kesembilan mazhab manajemen menurut keadaan. Yaitu mazhab manajemen berdasarkan kebiasaan. Ada pihak yang beranggapan bahwa tugas-tugas manajerial yang berlangsung harus dilaksanakan dengan cara-cara yang baru saja lampau, yang berdasarkan kebiasaan atau tradisi. Kadang-kadang mazhab ini dinamakan mazhab empiris oleh karena ia memberikan sumbangan-sumbangan berupa generalisasi, dan keterangan deskriptif tentang manajemen praktis dalam jumlah banyak. Orang dapat mencapai hal yang baik apabila mengikuti mazhab ini. Mazhab ini bersifat simpel, memberikan perasaan kepastian dan memberikan keterangan-keterangan kepada seseorang manajer tentang aktivitas-aktivitas yang terjadi di luar perusahaan. Manajemen ilmiah, mazhab ini menggunakan metode ilmiah yang memverifikasi atau menolak asumsi-asumsi dengan jalan melaksanakan eksperimen secara terkendali. Hubungan kausal berarti bahwa adanya hal-hal tertentu atau terjadinya hal-hal tersebut disertai secara kausal oleh hal-hal lain yang ada atau yang akan terjadi. Hal tersebut hendaknya jangan dikacaukan dengan apa yang merupakan sebab dan apa efeknya. Langkah-langkah pada metode ilmiah adalah: 1. Identifikasi proposisi. Yang kedua, lakukanlah observasi pendahuluan tentang proposisi. Yang ketiga, kemukakanlah pemecahan tentatif terhadap proposisi. Yang keempat, selidikilah proposisi secara cermat dengan menggunakan pengetahuan yang berlaku dan eksperimen yang dikendalikan. Yang kelima, klasifikasilah data yang diperoleh. Yang keenam, nyatakanlah jawaban tentatif terhadap proposisi. Dan yang ketujuh, sesuaikanlah dan kemukakan jawaban terhadap proposisi. Itu mazhab perilaku. Titik vokal penting daripada tindakan manajerial adalah kelakuan manusia, apa yang akan dicapai, bagaimana hal tersebut dicapai, dan mengapa hal tersebut dicapai, dipandang sehubungan dengan impaknya dan pengaruhnya atas manusia yang dianggap sebagai entitas penting daripada manajemen. Topik-topik yang dipersoalkan antara lain hubungan manusia, motivasi, kepemimpinan, latihan serta komunikasi. Mazhab ini merupakan perkembangan daripada penerapan ilmu-ilmu tentang kelakuan, khususnya ilmu jiwa dan ilmu jiwa sosial terhadap ilmu manajemen. Mazhab ini menekankan pula pengaruh vital daripada lingkungan dan faktor-faktor yang memengaruhi kelakuan. Mazhab sosial, manajemen sebagai sebuah sistem sosial atau secara lebih spesifik sebagai suatu sistem antar hubungan kultural. Mazhab ini berorientasi pada ilmu sosiologi dan mempersoalkan pengidentifikasian berbagai kelompok sosial maupun hubungan-hubungan kultural mereka. Di samping itu, kelompok-kelompok tersebut diintegrasi dalam sebuah sistem sosial lengkap. Hal yang mendasari keyakinan mazhab sosial ini adalah kebutuhan untuk memecahkan berbagai macam pembatasan yang dihadapi oleh manusia dan lingkungan mereka. Biasanya digunakan sebuah kesatuan sosial yang ideal, di mana manusia berkomunikasi secara efektif satu sama lain dan di mana mereka dengan sukarela membantu ke arah dicapainya tujuan umum. Manajemen sistem. Sebuah sistem dapat dianggap sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasi yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan dengan cara tertentu dan yang ditujukan ke arah tujuan tertentu.
Sistem-sistem merupakan dasar bagi kebanyakan aktivitas. Analisa mengungkapkan bahwa sebuah aktivitas sebenarnya merupakan hasil banyak subaktivitas lain dan sebaliknya. Subaktivitas tersebut merupakan hasil banyak sub-subaktivitas lainnya. Sebuah perusahaan dianggap sebagai sebuah sistem buatan, di mana bagian-bagian internnya bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan, sedangkan bagian-bagian ekstern berhubungan dengan lingkungannya, inklusif para pembelinya, publik secara umum, para leperansir, dan pihak pemerintah. 6. Mazhab manajemen berdasarkan keputusan-keputusan. Pada mazhab ini, titik berat diletakkan pada keputusan-keputusan manajerial. Pengambilan keputusan-keputusan merupakan tugas sebenarnya daripada pihak manajer. Pembuat keputusan adalah manajer. Memang harus diakui bahwa pembuatan keputusan adalah vital pada setiap mazhab manajemen. Akan tetapi, konseptualisasi keputusan kontemporer bukanlah terbatas hingga sesuatu bidang yang terbatas atau dideterminasi oleh latihan sederhana dalam bidang akal sehat. Banyak pihak beranggapan bahwa sesuatu keputusan manajerial bukan saja mencakup hal apa yang harus dilakukan, tetapi juga bagaimana dan bila harus melakukannya. 7. Mazhab pengukuran kuantitatif. Pada mazhab ini, para penganutnya memandang manajemen sebagai salah satu entitas logis yang tindakan-tindakannya dalam bentuk simbol-simbol matematis, hubungan-hubungan matematis dan data yang dapat diukur. Adapun dua hal yang mencirikan mazhab kuantitatif ini yaitu 1. Mengoptimalkan atau meminimalkan input dan output. Yang kedua, penggunaan model-model matematis. Mengoptimalkan atau mengoptimalisasi berarti bahwa apa yang paling baik bagi sebuah faktor yang terseleksi dipilih daripada sebuah keseluruhan, seperti misalnya sebuah organisasi secara keseluruhan, departemen atau kelompok kerja, dan setiap alternatif lain adalah kurang baik. Dengan mengoptimalisasi biasanya berhubungan dengan penjualan, laba bruto, penggunaan mesin-mesin, servis atau produktivitas. Sebaliknya, tindakan meminimalisasi bersifat tipis bagi biaya dan waktu yang dipergunakan. Perlu diingat pula bahwa penggunaan approach ini tidaklah mengurangi resiko, tetapi sekalipun demikian, pihak manajer banyak mendapatkan bantuan dalam rangka mengambil resiko yang tepat. 8. Mazhab proses manajemen. Para penganut mazhab ini menganggap manajemen sebagai sebuah aktivitas yang terdiri daripada subaktivitas tertentu atau fungsi-fungsi dasar manajemen yang merupakan sebuah proses yang unik, yakni proses manajemen. Proses ini dianggap sebagai proses esensial daripada manajemen dan umumnya dianggap sebagai format efektif untuk studi bagi orang-orang yang baru mulai mempelajari ilmu manajemen. Secara singkat dapat dikatakan bahwa 1. Perencanaan berarti tindakan mendeterminasi sasaran dan arah tindakan yang akan diikuti. Yang kedua, pengorganisasian adalah tindakan mendistribusi pekerjaan antara kelompok yang ada dan menetapkan memerinci hubungan yang diperlukan. Yang ketiga yaitu menggerakkan berarti merangsang anggota kelompok untuk melaksanakan tugas mereka dengan kemauan baik dan secara antusias. Yang keempat yaitu mengawasi berarti mengawasi aktivitas agar sesuai dengan rencana. Yang terakhir yaitu mazhab menurut keadaan. Salah satu mazhab relatif baru yang muncul adalah mazhab manajemen menurut keadaan. Pada pengikutnya menekankan relevansi tindakan manajerial dengan ciri-ciri khusus situasi di mana terjadi kejadian tersebut. Dinyatakan bahwa manajemen harus sesuai dengan lingkungannya. Hal tersebut berarti kondisi-kondisi atau lingkungan di dalam manajemen terjadi. Istilah tersebut lazim digunakan oleh dunia militer yang menyusun rencana untuk berbagai kondisi yang diasumsi akan terjadi. Konsepsi tersebut telah ditekankan pada apa yang dikenal sebagai situasional.
manajemen, dan dalam sebuah paper tahun 1919, Mary Parker Polet menggunakan istilah law of the situation. Sebenarnya, kebanyakan manajer mempertimbangkan situasi individual dalam hal melaksanakan tugas manajerial mereka, tetapi mungkin mereka melupakan faktor situasional tertentu. Sewaktu makin banyak pengetahuan diperoleh mengenai faktor apa perlu diperhatikan dalam situasi macam ini, maka kaliber manajemen akan bertambah baik dan manajer tersebut akan dapat menjalankan manajemen dengan kepastian yang lebih besar. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.